Sahabat saya yang satu ini punya semangat sosial yang luar biasa. Ia membantu para remaja yang kurang beruntung untuk dapat menggapai masa depan yang lebih gemilang. Masalah pendidikan, gaya hidup sehat dan juga kesejahteraan menjadi fokus utama perhatiannya. Ia mendirikan sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP yang menjadi pusat edukasi dan juga pemberdayaan generasi muda, memberikan pelayanan keterampilan dan juga layanan pendidikan. Tidak hanya remaja di Indonesia, tetapi bahkan para remaja di 7 negara lainnya, termasuk di Laos dan Myanmar yang juga merasakan dorongan dan bantuan dari sahabat saya ini. Saya Becky Tumewu yang sudah siap untuk berbagi bersama dengan Anda di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan Veronica Kolondam. Sudah lama sekali tidak jumpa, apa kabar Vera? Baik sekali Becky. Baik ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya, kepingin ditanyain langsung supaya semuanya juga bisa mendengar langsung jawabannya. Kan Vera sebagai seorang pengusaha yang sudah mapan ya kan, tapi kemudian kenapa mau meninggalkan atau mungkin sambil gitu ya mengerjakan aktivitas sosial? Itu ceritanya kan kembali ke waktu saya umur 26 gitu kan, waktu ulang tahun, lalu berpikir tentang apa sih makna hidup. Kayaknya itu kan yang menjadi pertanyaan besar dari semua orang. Nanya makna, lalu nanya legacy. Apa yang akan aku tinggalkan, jejak apa sih yang ditinggalkan. Itu kan. Nah ini kan bicara soal meaning, arti kan dari hidup ini sebenarnya apa. Kontemplasi lah sebenarnya. Berkontemplasi sendiri, lalu berpikir ada sesuatu yang lebih yang kita bisa berikan. Ya kan, kita kan nggak hidup untuk diri sendiri, tapi dunia sekitar kita juga. Pertanyaannya ngapain, apa dong gitu kan. Dan itu yang menginspirasi saya. Oke, nah kemudian kan Vera udah ada fokusnya nih. Fokusnya lebih kepada isu anak muda. Nah ini kenapa? Ya, jadi kita berpikir waktu itu apa sih yang saya bisa lakukan sebagai seorang ibu nih supaya nggak sia-sia waktunya menginvestasikan kepada ini, terus ke anak-anak muda kan, anak-anak remaja lah sebenarnya. Berpikir saat itu apa yang bisa dilakukan, karena terus mulai nanya-nanya nih orang tua muda, masalah apa sih yang paling ditakuti, what is your biggest fear? Orang tua kan pasti adalah kekhawatiran. Waktu itu zamannya kayaknya semua berpikir, aduh jangan sampai anak saya kena narkoba, jangan sampai hamil luar nikah, jangan sampai gitu. Jadi dua hal yang saya lihat kan, ada adiksi gitu ya, sama perilaku beresiko. Konteksnya. Lalu kita pikir, ini bisa dilakukan sesuatu. Nah, lahirlah mungkin pilar pertama dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, YCAP ini adalah mempromosikan gaya hidup sehat. Karena yang penting itu kesehatan dulu dong. Iya kan, kalau kita bicara soal aset, ya kan, kalau nggak sehat ya nggak bisa produktif. Benar. Ya kan, intinya itu. Nah Fer, sebelum kita teruskan lagi obrolan kita nih, pasti pemirsa Anda kepingin lihat ya bagaimana sih keseharian sahabat saya yang satu ini. Untuk itu kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak, dan juga masa depan yang lebih baik. Itulah yang menjadi pemikiran dan cita-cita besar Veronica Kolondam. Wanita yang dinobatkan sebagai satu dari 48 Heroes of Philanthropy oleh majalah Forbes ini memang dikenal memiliki kepedulian dan ide-ide brilian untuk mengembangkan social entrepreneurship di Indonesia. Hidup berkecukupan dan memiliki bisnis yang sukses tidak membuat perempuan kelahiran 12 Februari 1972 ini begitu saja puas. Melihat fenomena anak-anak dan remaja yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan yang salah, putus sekolah karena kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan, membuat hati kecilnya ingin berbuat sesuatu. 13 Agustus 1999,
Ia mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa, YCAP. Awalnya YCAP memfokuskan pada program edukasi remaja dengan memberikan pendampingan dan aktivitas-aktivitas agar remaja sadar dan terlindung dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Iring berjalannya waktu, kini YCAP memiliki 3 program besar. Pertama, Healthy Lifestyle Promotion (HELP) yang mengampanyekan hidup sehat, penanggulangan narkoba, dan juga pergaulan beresiko tertular HIV/AIDS. Kedua, House of Learning and Development (HOLD) yang memfokuskan pada pendidikan dan peningkatan kualitas hidup bagi remaja putus sekolah dan prasejahtera. Serta Hands-on Operation for Entrepreneurship (HOPE) yang fokus meningkatkan kesejahteraan ibu dan remaja prasejahtera melalui pembekalan keterampilan dan pemberian modal untuk wirausaha. Melalui program-program ini, Veronica berharap dapat meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian anak-anak dan keluarga prasejahtera baik di sisi pendidikan maupun kesejahteraan ekonominya. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan ya kira-kira keseharian seorang Veronica Kolondam. Nah sekarang ngobrol lagi nih, Ver, berarti kan waktu menjalankan tugas di YCAP gitu kan, ini kan Vera banyak sekali belusukan gitu, langsung mengikuti di lapangan, bertemu dengan anak-anak muda gitu ya. Ini gimana ceritanya nih? Ya. Jadi memang belusukan tuh penting banget. Kalau nggak kita kan nggak bisa tahu benar situasi di lapangan dan kebutuhan mereka. Karena dalam melakukan segala program sosial, yang penting kan relevan terhadap si penerima. Bukan menurut kita dia butuh apa. Jadi tapi memang dilihat dari segi kebutuhan mereka apa lewat gitu belusukan kan. Itu kesempatan untuk mengadakan dialog dengan mereka, kebutuhan mereka apa gitu kan, buat yang putus sekolah ya mereka mau sekolah, buat yang putus sekolah karena mungkin males atau nggak sempat untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, mungkin vokasi cukup ya kan, keterampilan. Nah itu lahir pilar kedua kita yang namanya rumah belajar itu loh. Karena kan memang di Indonesia tadi saya bilang angka putus sekolah tinggi, 2 juta ya, masih yang tidak lanjut dan putus. Nah itu yang perlu kita tangani dengan baik. Memang sekarang betul ada program wajib belajar 12 tahun dan tidak berbayar, gratis gitu sifatnya. Tapi pertanyaannya adalah sekolahnya emang gratis, tapi ke sekolahnya tetap bayar dong. Transport, tetap ada dikasih uang jajan, ya kan mesti uang makan. Nah ini yang membuat golongan ekonomi lemah di Indonesia banyak anak-anaknya yang nggak lanjut. Nah itu program edukasi, pilar edukasi yang pertama kan pilar promosi gaya hidup sehat, kesehatan. Pilar kedua pilar pendidikan. Pilar yang ketiga muncul secara alami juga karena tadi saya udah mention anak-anak yang ekonomi lemah ini ketika disuruh sekolah mereka tahu value-nya sekolah, tapi kan dia nyari duit juga untuk rumah tangga. Sehingga kalau dia sekolah mengurangi penghasilan. Jadi pertama di pilar ketiga itu ya yang kita panggil pemberdayaan ekonomi. Yang diberdayakan pertama orang tuanya supaya bisa mendukung anaknya sekolah, diongkosin deh untuk sekolah ya kan, dan dia nggak kehilangan income harian ya kan. Yang kedua si anak yang lulus dari paket C kita misalnya ya atau vokasi, kita cariin kerjaan karena mereka harus kerja dong. Kalau lulus sekolah doang pinter terus nggak kerja ngapain, buat apa? Jadi itu termasuk di dalam yang pemberdayaan ekonomi. Dan yang ketiga adalah entrepreneurship, kewirausahaan, karena nggak semuanya mau kerja. Betul. Bisa dagang juga kan. Ada yang kita mau modalin, usaha kasih sendiri. dagang. Wah menarik banget nih. Tapi sebentar, kita tahan dulu karena nanti kita ngobrol lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, yang pasti masih bersama dengan saya dan sahabat saya Veronica Kolondam dari YCAP ya. Untuk di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Bersama dengan saya Becky Tumewu dan sahabat saya Veronica Kolondam dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah tadi kan udah ngobrol sedikit tentang pilar-pilar dari YCAP ini ya. Kemudian pilarnya ternyata ada 3. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Nah
apa aja nih? Tadi udah sampai di bagian entrepreneurship. Jadi kan ada yang memang mau kerja nih, dikasih kerjaan. Ya, tapi ada juga yang memang kepinginnya tuh menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu gimana, Fer? Nah, jadi memang kita mulai kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya berpikir ada peluang ini. Karena nggak semua anak harus kerja gitu kan. Kita nyariin kerjaan juga capek nge-track mereka 1 tahun kan. Jadi kita beri pelatihan entrepreneurship, kewirausahaan, di mana dari 9 bulan pelatihan itu ya kan pasti terayak lah ya. Lalu nanti kalau yang lolos sampai babak terakhir dikasih uang modal kerja untuk modalin apa yang dia mau lakukan. Cita-citanya adalah ketika dia pas lulus, karena ini kan anak 17-18 tahun ya sasarannya, pas lulus mereka udah punya pengalaman 1 tahun. Berarti kalau dikatakan misalnya gini, jadi target yang seperti apa sih, anak muda yang seperti apa nih yang bisa dibantu oleh YCAP gitu? Iya, kalau kita lihat dari strata populasi Indonesia kan setengah kira-kira lah 45% gitu ya, berpenghasilan di bawah $2. Kalau menurut World Bank itu udah termasuk kategori miskin kan. Anak-anak yang memang kita bisa tolong adalah mereka yang memang bisa mau berjuang untuk menolong dirinya sendiri. Jadi kelihatan yang punya motivasi dan fighting spirit yang kalau nggak ada kuat. Fighting spirit, percuma deh dikasih sekolah gratis juga tetap nggak datang dia ke sekolah, buat apa? Benar. Nah ini ya pemirsa ya, kan kalau kita lihat Vera sekarang gitu ya dengan semangatnya, kemudian dengan ya kan YCAP yang semakin berjaya gitu ya dari tahun 99, ini pasti deh nggak lepas dari dukungan para sahabat dan orang-orang terdekat seorang Veronica Kolondam, ya nggak sih? Nah berikut ini saya akan mengajak Anda untuk yuk kita ikuti kira-kira gimana sih komentar dari orang-orang terdekat seorang Vera. Ini dia. Pikiran lu jauh ke depan gitu. Yang kedua adalah mungkin lebih kepada semangat ya. Nggak pernah ngobrol sama dia terutama mengenai masalah sosial dan apa yang kita kerjakan gitu ya di YCAP gitu. Dia yang lemes, gak semangat gitu, pasti selalu menggebu-gebu gitu. Dan itu nularin sih. Yang saya kenal Ibu Vera itu orangnya sangat aktif, yang pasti beliau tidak bisa tidak mengerjakan sesuatu. Karena menurut beliau pertama kalau tidak mengerjakan sesuatu itu berarti ya hidupnya istilahnya tidak ada aliran. Mungkin pada saat saya kenalan sama dia, itu saya sudah di YCAP sekitar 2 bulan. Terus kemudian dia itu terlibat pembicaraan sama dia pertama kalinya. Dan itu momen yang paling teringat karena di situ juga mengubah cara pandang saya terhadap pekerjaan, terhadap hidup, dan banyak hal sih. Saya berharap sih selalu diberikan kesehatan, itu udah pasti ya. Harapan saya buat Vera juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia dan juga tentu untuk keluarganya juga selalu sehat, dan yang terakhir yang paling penting selalu low profile. Saya sih berharap beliau tetap terus menginspirasi banyak orang sebab cita-cita dan keinginan beliau sangat mulia. Dan harapannya ya biar apa yang dikerjakan Bu Vera juga tentunya bermanfaat bagi orang lain dan tidak disia-siakan bagi orang lain yang sudah dibantu oleh beliau. Nah itu tadi ya kita dengerin salah satu sahabat berkomentar bahwa Mbak Vera ini punya semangat yang tinggi sekali dalam melaksanakan kegiatan sosial. Nah gimana nih memberikan reaksi kepada pendapat ini. Aksi reaksi ya. Iya. Semangat tinggi. Semangat itu kan bisa diterjemahkan juga dengan kata passion ya. Betul. Passion itu kan berasal dari kata passion which is love. Makanya namanya Yayasan Cita Anak Bangsa. Betul. Kan karena mencintai anak bangsa ya kan. Saya bilang ini menjadi satu kayak kesempatan karena dalam konteks iman saya gitu kan, Tuhan mencintai saya mencintai dunia. Very simple. Nah selama ini Vera beraktivitas, berjuang gitu ya, siapa sih
yang paling berarti dukungan dari orang-orang terdekatnya Vera? Mulai di awal pasti keluarga ya, karena suami ada anak-anak masih kecil aja gitu kan, udah ibunya sibuk-sibuk gini gono gitu kan, dan definitely nggak mungkin dong bisa terjadi kalau mereka nggak mendukung. Tapi kemudian saya juga punya tim yang super team gitu kan, they are really good people karena memang masuk dengan sebuah spiritual interest juga, bahwa jadi saya kesini untuk melayani nih. Punya visi dan misi yang karena bukan cuma sekedar kerja buat gaji, tapi kerja buat sebuah arti. Betul. Kan itu beda gitu. Dan saya di bawah saya ini kan ada 5 chief ya. Ini nih mereka ini semua rata-rata udah di atas 10 tahun dengan kita, dengan YCAP yang usia 17 tahun gitu. Oke. Nah, pemirsa kita ternyata nih ya kalau baca-baca soal YCAP dan mengetahui soal YCAP, ternyata nggak remaja di Indonesia aja loh yang dibantu, tetapi juga remaja-remaja di 7 negara lainnya, betul ya? Termasuk di Laos dan juga Myanmar. Aduh, gimana ceritanya tuh ya? Jangan kemana-mana, pokoknya kita masih ngobrol bersama dengan Veronica Kolondam, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita, dan tadi waktu sebelum break kan sempat disebutkan tuh bahwa ternyata YCAP tidak hanya membantu remaja di Indonesia tetapi juga di 7 negara lainnya termasuk Myanmar dan Laos. Nah ini bagaimana ceritanya? Kok hebat banget sih? Ya kan? Ceritanya sih sebenarnya sederhana. Jadi waktu tahun 2012 gitu ya, 2011 mungkin, saya kan juga bergabung di komunitas yang namanya Young Global Leaders dari World Economic Forum. Jadi waktu itu ada matching program nih, si kakak-kakak YGL Young Global Leaders disuruh membina, mementor juara-juara dari British Council punya Global Change Maker. Jadi ini anak-anak muda yang membawa perubahan untuk dunia. Kita disuruh mentorin gitu. Jadi muncullah anak-anak dari beberapa negara yang visinya, misinya mirip YCAP, sehingga kan bisa dimentorin kan. Nah, ini anak-anak ini ternyata bukan cuma butuh mentor program, tapi at the end of the day dia butuh uang kan untuk menjalankan program-programnya. Jadi saya pikir lihat ini kayaknya menarik gitu. Dan memang si anak-anak muda ini juga jadi semangat kan, karena ada yang bantuin dan ada yang membantu mereka bukan cuma sekedar mengembangkan program, tapi juga dari sisi pendanaan, bantuin cariin dana atau fundraising lah, tips-tips untuk itu. Ada garis keseriusan memulai YCAP bukan cuma sekedar di waktu saya masih hidup, tapi setelah saya hidup masih tetap ada kan, sehingga legacy itu, legacy part ya kan. Nah itu yang membuat kita berangkat ke beberapa negara yang lain. Nah Fer, sekarang dari tadi kan kita ngomong nih anak muda, mensupport anak muda, sampai kemudian ada 3 pilar yang kemudian tidak hanya anak remajanya yang didukung, tetapi juga orang tuanya supaya memudahkan anak remaja ini bisa berkembang sesuai dengan harapan dari YCAP. Nah sebetulnya secara ideal yang diharapkan YCAP untuk remaja-remaja ini tuh masa depannya seperti apa sih? Iya, buat kita sih memang end journey-nya ya, ketika mereka menjadi mandiri. Kemandirian itu menjadi penting buat kita, karena kemandirian itu bicara soal bisa produktif, bicara soal mereka secara finansial juga sustain, ya kan, bisa punya penghasilan, dan mudah-mudahan bisa bantu orang tuanya mengangkat kesejahteraan dari keluarganya, ya kan. Untuk itu semua mereka harus sehat, mereka harus punya pendidikan, ya kan, dan mereka harus difasilitasi gitu ekonominya. Mau jadi pedagang ya dimodalin, dikasih ilmunya, ya mau kerja dicariin, misalnya dibantu cari lah, itu. Nah Fer, bicara soal penghargaan nih ya, dari mana sih yang paling, kan bukannya mau sok atau gimana, tapi kan penghargaan bikin semangat ya. Nah pernah ada penghargaan yang sangat rasanya tuh aduh istimewa banget gitu, gimana? Apa aja sih? Itu justru penghargaan yang pertama yang saya pernah terima dari PBB tahun 2001 akhir gitu ya, itu yang namanya Civil Society Award, diberikan oleh kantor PBB di Wina. Itu mah kayak ajaib ya, itu kayak agak miracle, karena waktu itu YCAP baru masuk ke tahun ketiga kan.
Dan lucunya juga memang saya percaya sih di setiap perjalanan YCAP tuh ada yang namanya divine intervention. Itu ada intervensi ilahi yang membuat kita tiba-tiba ada bypassnya gitu, jalan tolnya gitu. Untuk dikenal kan. Kalau dikenal kan ada kepercayaan ya kan, kredibilitas mendatangkan kepercayaan. Itu kan sebenarnya poinnya. Jadi ya itu yang PBB itu. Lalu yang paling seru secara organisasi adalah sebenarnya yang itu, kita masuk ke map dunia, ke peta NGO sedunia, dan diaduk-aduk kita masih di top 100, which is cukup membanggakan karena ini dari tahun 2013 di urutan 74 sekarang naik ke 63. Tapi deg-degan karena ntar tahun depan kita misalnya dikompetisikan lagi gitu, kalau turun kan malu ya kan, something is wrong. Jadi gimana caranya ya kita bisa bertahan atau lebih improve naik gitu lagi kan. Dan itu merah putih di peta dunia. Luar biasa. Nah sekarang harapan ke depannya gimana nih? Kedepannya sih ya tadi kita udah menjangkau 3 juta ya. Kalau secara angka kita mau menjangkau 5 juta di tahun 2020. Ya. Dan untuk itu memang banyak hal yang perlu kita benahi ya kan. Secara organisasi kita berkonsolidasi karena tahun lalu 2015 kita udah mencapai target 3 juta, udah tembus angka 3 juta itu sebenarnya target tahun ini. Jadi kita punya 1 tahun, kita kecepatan setahun, ada spare setahun. Jadi udah di spare setahun ini kita pikir kita pakai untuk konsolidasi internal, membenerin bisnis proses ya kan, how we do our thing, dan bukan cuma sekedar yang kerja di sini tahu, tapi kita menciptakan blueprint. Supaya apa? Supaya nanti ada kayak YCAP for Dummy gitu. Kalau orang mau bikin yayasan, how to fundraise, how to run an organization, itu ada blueprintnya. Itu yang kita mau siapin. Buat apa sih? Buat yang lain dong. Kalau melakukan aktivitas sosial harus terstruktur dengan baik gitu supaya dampaknya juga bisa terukur. Baik, Vera, seneng banget nih ya bisa berbagi di sini, bisa denger cerita tentang YCAP yang beneran loh udah ada di 7 negara lain selain Indonesia. Itu baru saya dengar tuh dalam kesempatan ini. Jadi betul-betul luar biasa nih ketemu Vera dalam kesempatan ini di Mutiara Indonesia. Terima kasih Veronica Kolondam. Sukses dan juga salam untuk teman-teman perjuangan di YCAP, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Mudah-mudahan tetap bisa menginspirasi, lebih banyak penghargaan yang didapat dan mencapai angka 5 juta itu bahkan lebih ya. Soalnya udah ada spare time-nya tuh. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi obrolan saya bersama dengan Veronica Kolondam dan juga ceritanya tentang Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jadi buat siapa aja sebenarnya kalau kita punya tingkat kepedulian terhadap lingkungan kita, bisa nggak kita bantu mereka? Bisa banget, banyak caranya, dan tentu ikuti terus Mutiara Indonesia karena disinilah inspirasi-inspirasi bisa Anda dapatkan dari perempuan-perempuan yang hebat di Mutiara Indonesia ini ya. Baik, saya Becky Tumewu undur diri, sampai jumpa lagi di acara kita berikutnya Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia.